Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Hari itu, langit mendung menggantung di atas desa Panawur. Hawa di pendopo Darmaji terasa berat. 4 keluarga duduk bersimpuh di lantai ubin dingin, berjejer rapi seperti peserta sidang yang menunggu vonis. Tak ada suara selain derit kipas, tua di langit-langit dan detak jam kayu besar di dinding. Darmaji, pria tua dengan tubuh tambun dan wajah berkerut tajam, duduk di kursi ukiran jati. Ia mengenakan kemeja putih dan celana batik mahal, sementara 2 orang ajudan berdiri di belakangnya, memegang map coklat dan catatan. Di tangannya, segelas teh yang tak disentuh sejak tadi. "Utang kalian tidak main-main," katanya pelan, tapi tegas. Suaranya tak perlu ditinggikan untuk menguasai ruangan. "Ratusan juta. Beberapa dari kalian bahkan tak membayar bunga selama setahun. Harus saya bawa ke polisi?" Tak ada yang menjawab. Kepala mereka tetap tertunduk. Seorang ayah, Pak Wirya, petani dengan 3 petak sawah gagal panen, menarik napas, hendak bicara, tapi kembali menelan suaranya. Istrinya memeluk kain lusuh di pangkuan, gemetar. Darmaji meletakkan gelas teh di meja. Ia mengangguk pada ajudannya. Salah satu dari mereka membuka map dan membagikan fotokopi dokumen pinjaman. Tertulis jelas, ada tanda tangan dan cap jempol, basah. Tak ada yang bisa menyangkal. "Saya tidak suka menarik sapi kurus," lanjut Darmaji. "Tapi saya juga bukan dermawan. Kalau kalian tidak bisa bayar, maka saya ambil kompensasi. Saya sudah hitung-hitung, anak perempuan kalian masih bisa memberi nilai ganti yang masuk akal." Salah satu ibu tersedak napas. Mata Pak Darto menatap tajam, tapi segera dilunakkan oleh tatapan istri di sampingnya. Tatapan kalah, tatapan pasrah. Darmaji tahu tak seorang pun dari mereka akan menolak. "Serahkan anak-anak perempuan kalian padaku," katanya, perlahan. "Saya akan lunasi semuanya. Tapi bukan sebagai pembantu. Mereka akan menjadi istriku." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Hening menggantung lama. Bahkan kipas pun seolah berhenti berputar. Tak ada yang berani menatap mata Darmaji. Tak satu pun orang tua di ruangan itu berani mengajukan keberatan, meski hatinya memberontak. Mereka tahu siapa Darmaji. Mereka tahu konsekuensi menolak. "Saya beri waktu 2 hari, lanjut Darmaji. "Kalian pulang, bicara dengan anak kalian. Kalau tidak kembali, maka saya serahkan pada hukum dan petugas bank." Pilihannya sederhana, ia berdiri. Isyarat dari tangannya membuat ajudan menggulung dokumen. Keluarga-keluarga itu berdiri, menunduk dalam, dan keluar satu persatu. Tak ada perlawanan, tak ada protes. Hanya langkah kaki pelan yang meninggalkan pendopo, seperti orang yang baru saja menandatangani kesepakatan dengan iblis. Di balik pintu, Darmaji tersenyum kecil. Bagi dia, ini bukan soal nafsu. Ini tentang kuasa, tentang menundukkan semua yang merasa tak bisa disentuh. 4 gadis muda akan segera masuk ke dalam hidupnya. Tidak karena cinta, tapi karena kekalahan orang tuanya. Dan tak ada yang bisa menghentikannya. Senja baru saja turun ketika Sari dipanggil pulang dari ladang. Tangan dan kakinya masih berlumur tanah. Rambutnya lengket karena keringat. Ia heran melihat ibunya berdiri di ujung jalan, memanggil dengan nada tergesa. Tak biasa. Wajah sang ibu terlihat muram, tapi dipaksa untuk tersenyum. Laila sedang berjualan di pasar ketika ayahnya datang menjemput. Dagangan belum habis, tapi sang ayah meraih tangan anak gadisnya, menyuruhnya menutup lapak. "Ada tamu penting di rumah," katanya singkat, tapi sorot matanya kosong. Nisa yang bekerja membantu tetangga menjahit, diminta pulang lebih awal. Sang ibu hanya berkata, "Besok tidak usah datang lagi ke rumah Bu Lilik."
Nisa bingung. Tak ada penjelasan. Hanya tatapan yang penuh kegelisahan. Dina, yang masih duduk di kelas 11, diminta pulang oleh guru piket. "Ayahmu datang," kata si guru. Teman-temannya saling berbisik melihat Dina pergi di tengah jam sekolah. Di halaman depan, ayahnya sudah menunggu, berdiri kaku, mata sembab. Malam itu, keempat rumah di Desa Panawur dipenuhi dengan pakaian bagus yang selama ini hanya disimpan untuk acara besar. Sari mengenakan kebaya merah tua, Laila dibalut selendang, hijau tua dengan bordiran emas. Nisa diberi baju kurung biru laut milik ibunya saat muda. Dina, dengan tubuh masih remaja, mengenakan gaun cokelat muda yang jelas terlalu longgar. Keempatnya dipoles seadanya. Bedak murahan ditaburkan di wajah mereka, lipstik yang sudah pecah dioleskan tipis. Tak ada tawa, tak ada kebanggaan, hanya mata-mata gelisah. Sesekali melirik jam dinding, menanti sesuatu yang mereka tak tahu ujungnya. "Mama, ini untuk apa?" tanya Sari pelan. Ibunya tidak menjawab. "Kenapa aku nggak boleh ke sekolah besok?" bisik Dina. Ayahnya hanya menghela napas, lalu keluar ke halaman. "Apa ini soal Pak Darmaji?" tanya Laila lirih. Ibunya menangis diam-diam. Nisa tidak bertanya. Ia tahu. Ia mendengar bisikan-bisikan tetangga selama berminggu-minggu. Ia tahu utang keluarganya besar, dan ia tahu tidak ada cara lain. Tapi yang ia tidak tahu, mengapa tidak ada satupun dari mereka bertanya apakah ia setuju. Tidak satu pun dari mereka memberi pilihan. Keempat anak perempuan itu telah dijual, tidak dengan uang tunai di atas meja, tapi dengan diam, dengan alasan-alasan palsu yang dibungkus kata-kata seperti demi keluarga dan untuk masa depan. Malam itu, mereka tidur dalam pakaian rapi. Besok pagi, mereka akan dibawa ke rumah Darmaji, bukan untuk bekerja, bukan untuk belajar, tapi untuk dinikahkan dengan pria yang cukup tua untuk jadi kakek mereka, dengan pria yang membeli nasib mereka tanpa pernah berbicara langsung dengan mereka. Gerbang besi rumah Darmaji tertutup rapat sejak subuh. 2 penjaga berjaga di luar, memastikan tak ada tetangga yang iseng mengintip atau memotret. Di dalam halaman luas itu, 4 mobil pikap usang berhenti bersamaan. 4 gadis turun satu persatu, wajah mereka kaku seperti boneka yang dipindahkan paksa dari etalase. Pendopo Darmaji pagi itu tampak seperti ruang ritual. Tak ada bunga, tak ada kursi tamu, tak ada musik pengiring. Hanya tikar digelar panjang, menghadap ke altar kayu kecil di mana seorang penghulu duduk gelisah, melirik kiri kanan seolah tahu ini bukan pernikahan biasa. Di tangannya, ada 4 buku nikah kosong, menunggu diisi. Darmaji turun dari tangga pendopo mengenakan jas hitam, lengkap dengan peci beludru. Wajahnya dipoles rapi, gigi emas di rahangnya berkilat saat ia tersenyum. Ia berdiri tegap di tengah, menoleh kanan dan kiri ke arah keempat perempuan yang akan segera menjadi istrinya. Sari berdiri dengan mata kosong. Laila menunduk dengan bibir, menggigit kuat. Nisa menatap langsung ke penghulu tanpa berkedip, seolah hendak menantangnya. Dina, yang paling muda, menangis pelan tanpa suara. 4 sekaligus. "Ini rekor," bisik Darmaji pada ajudannya. Senyum kecil mengembang di wajahnya, bukan karena cinta, tapi karena kemenangan. Tanpa seremoni, tanpa restu sejati, pernikahan dimulai. Penghulu menyebut nama satu persatu. Ayah-ayah para gadis berdiri sebagai wali, meskipun hati mereka runtuh. Tak satu pun dari mereka berani berkata tidak. Mereka membubuhkan cap jari, bukan tanda tangan, karena Darmaji ingin segalanya cepat, sah, dan tak terbantah. Tak ada cincin, tak ada peluk haru, hanya materai yang ditekan kuat dan amplop berisi lembaran bukti pelunasan utang diserahkan ke masing-masing orang tua. Selesai. Keempat gadis kini sah menjadi istri Darmaji, tak seorang pun bersorak. Tak ada tepuk tangan, hanya langkah penghulu yang tergesa meninggalkan rumah itu, membawa tumpukan buku nikah yang terasa seperti akta penjualan. Darmaji naik kembali ke tangga pendopo, mengangkat tangan, memandangi keempat perempuan muda di depannya. Mulai hari ini,
kalian tinggal di sini. Satu rumah, satu aturan. Kalian istriku, dan kalian akan tahu peran masing-masing. 4 pasang mata menatapnya, campuran takut, marah, jijik, dan bingung. Tapi, mereka tak punya pilihan. Mereka telah dikunci di balik gerbang besi, dalam rumah seorang pria yang membeli hak mereka untuk hidup bebas. Dan hari itu, desa Panawur bisu. Tak satu pun warga bersuara. Karena mereka semua tahu, rumah itu tak bisa disentuh, dan nama Darmaji tak bisa dilawan. Bagian 4. Malam pertama yang dingin malam turun cepat di rumah besar, milik Darmaji. Setelah pernikahan singkat itu, keempat gadis langsung dipisahkan ke kamar masing-masing. Kamar-kamar itu tidak lebih dari ruang sempit dengan ranjang tunggal, lemari tua, dan lampu redup yang berpendar kuning suram. Tak ada jendela. Hanya ventilasi, kecil di dekat langit-langit, cukup untuk udara masuk, tapi tidak untuk suara keluar. Sari duduk di lantai, masih mengenakan kebaya pernikahan yang kini lecek dan penuh debu. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar, tanpa bisa dikontrol. Ketakutan tidak datang sebagai ledakan, tapi sebagai dingin yang merayap pelan dari ubun-ubun hingga telapak kaki. Laila, di kamar seberang, mencakar dinding. Ia sudah menjerit dalam hati sejak tadi, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tangannya berdarah, kuku-kuku patah saat ia terus menggores cat dinding yang lembab dan mengelupas. Baginya ini bukan rumah. Ini kandang. Nisa tak melakukan apapun. Ia hanya berdiri menghadap pintu, mendengarkan langkah kaki penjaga di luar. Ia menghitung setiap hentakan sepatu, menghafal jeda antara mereka. Bukan karena takut, tapi karena pikirannya mulai menyusun rencana. Ia bukan orang yang mudah menyerah. Dina meringkuk di balik selimut tipis, meski udara di dalam ruangan itu panas. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia bahkan belum paham sepenuhnya apa arti pernikahan. Yang ia tahu hanyalah sesuatu telah dirampas darinya. Masa depan, cita-cita, bahkan suara. Malam itu, tidak ada satu pun pintu kamar yang dibuka dari luar. Tidak ada kunjungan dari Darmaji, tidak ada pelukan, tidak ada perlakuan suami istri seperti yang digambarkan dalam buku atau sinetron. Yang ada hanya peraturan, tertulis dalam suara ajudan Darmaji yang membacakan dengan nada datar dari balik pintu. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin langsung dari tuan. Tidak boleh berbicara dengan warga, bahkan dari dalam pagar. Tidak boleh bertanya tentang rumah ini atau tentang tuan. Jika kalian melanggar, kalian tahu akibatnya, kata si ajudan sebelum mengunci kembali keempat pintu. Rumah itu, besar dan megah dari luar, sejatinya adalah penjara. Dan malam pertama mereka sebagai istri, bukanlah malam cinta, tapi malam pembungkaman. Lampu-lampu dipadamkan pukul 9, dan dalam gelap hanya suara napas tertahan, dan sesekali isak kecil yang terdengar dari kamar-kamar sunyi itu. Dari luar, rumah Darmaji adalah simbol kekuasaan dan kemapanan. Dinding tinggi menjulang dengan kawat berduri, di atasnya, halaman luas dihiasi taman rapi dan kolam buatan. Tapi di dalam, keindahan itu tidak berarti apa-apa bagi keempat istri muda yang menjalani hari pertama mereka sebagai milik seorang pria yang mereka tidak cintai, bahkan nyaris tak kenal. Setiap pagi, mereka dibangunkan oleh dering bel otomatis. Sarapan sudah disiapkan di meja panjang, tapi mereka tidak boleh makan bersamaan. Setiap istri memiliki jadwal sendiri, ditentukan oleh Darmaji. Mereka tidak pernah tahu siapa makan lebih dulu, siapa terakhir. Semua dikontrol. Di setiap sudut rumah, ruang tamu, lorong, dapur, bahkan halaman belakang, terpasang kamera. Kotak kecil hitam dengan lensa diam tapi tajam. Sesekali terdengar bunyi klik halus, seperti pengingat bahwa mereka selalu diawasi. Mereka dilarang menyentuh ponsel. Tidak ada televisi. Buku-buku di rak hanya berisi biografi Darmaji dan album foto lamanya. Tidak ada bacaan lain. Tidak ada surat kabar. Tidak ada jendela yang bisa dibuka. Hanya tirai tebal dan kaca buram yang membiarkan cahaya masuk tanpa memberi jalan pandang keluar.
Di tengah keterasingan itu, hanya satu orang yang tampak peduli, Mbah Narti. Seorang pembantu tua yang sudah bekerja di rumah itu sejak Darmaji, belum jadi siapa-siapa. Rambutnya putih, tubuhnya ringkih, tapi matanya masih tajam. Dialah yang mengantarkan makanan, membersihkan kamar, dan menyempatkan diri bicara pelan jika tidak ada kamera. Suatu pagi, saat membawa sepiring nasi untuk Sari, ia membungkuk lebih dekat dari biasanya. Bibirnya nyaris tak bergerak saat ia berbisik, "Jangan percaya siapapun kecuali kalian sendiri. Rumah ini lebih buruk dari yang kalian kira." Sari menatapnya, ingin bertanya lebih lanjut, tapi Mbah Narti sudah berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan jejak ketegangan di udara. Hari-hari berlalu, tapi tidak ada kebebasan. Mereka memang tidur di ranjang empuk, mandi dengan air hangat, dan makan makanan mahal. Tapi semuanya tanpa arti. Karena kendali penuh atas hidup mereka bukan di tangan sendiri. Mereka hanya burung-burung yang dikurung dalam sangkar emas, cantik, tapi tak bisa terbang. Pagi itu, Laila menatap gaun pengantinnya yang tergantung di balik pintu. Kain putihnya terlihat anggun, namun bagi Laila, gaun itu bukan simbol kebahagiaan. Itu adalah simbol perbudakan. Setiap lipatan, setiap rendah, mengingatkannya pada malam sunyi tanpa suara restu, dan hari-hari tanpa hak. Ia menyentuhnya sebentar, lalu membuka lemari, mengambil korek kecil milik pembantu, dan menyembunyikannya dalam lipatan sarung bantal. Ia menunggu waktu yang tepat. Hari itu datang saat Mbah Narti pergi ke dapur, dan para penjaga berkumpul di pos belakang. Dengan langkah tenang, ia membawa gaun itu ke halaman belakang. Di pojok taman kecil, tempat kompos biasa dibuang, Laila membuat tumpukan kecil dari kertas-kertas, bekas dan daun kering. Ia letakkan gaun itu di atasnya. Api pertama muncul kecil. Laila menyaksikannya menyambar ujung kain, lalu menjalar cepat ke seluruh tubuh gaun. Renda dan satin terbakar dengan suara lirih, perlahan menjadi abu. Matanya tidak berkedip, tidak ada air mata, hanya tatapan penuh tekad. Ia tahu kamera tak menjangkau pojok taman itu, satu-satunya titik buta yang ia temukan setelah berminggu-minggu memperhatikan. Di balik tatapannya yang tenang, ia sudah mulai menyusun peta rumah, mencatat pergantian, shift penjaga, waktu kedatangan tukang kebun, dan bahkan jadwal lampu halaman dimatikan. Laila menyembunyikan catatannya di balik alas laci meja rias. Ia menuliskannya dengan potongan pensil pendek. Tiap baris ditulis seakan sedang menulis puisi, tapi sebenarnya itu kode. Senin, penjaga tukar shift pukul 14.30. Selasa, pagar sisi timur dikunci longgar Kamis. Lampu taman mati lebih awal. Setiap huruf ditulis hati-hati. Ia tahu jika catatan itu ditemukan, hukumannya bisa tak terbayangkan. Bagi Laila, satu kata terus bergema dalam kepala. Kabur. Ia belum tahu kapan, ia belum tahu bagaimana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan tinggal di rumah itu selamanya. Dan saat waktu itu datang, ia akan siap. Dina berjalan pelan menyusuri lorong rumah besar itu, setelah diminta mengambil selimut cadangan di ruang penyimpanan. Tak ada penjaga di sekitar. Pintu ruang itu terbuka sedikit. Saat masuk, ia terkejut melihat begitu banyak dokumen dan map-map tebal berserakan di rak tua. Kebanyakan berdebu, tak tersentuh. Tapi satu map merah, baru dan mengilap, menarik perhatiannya. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis jelas nama ayahnya, Suratman, dalam lembar sertifikat tanah. Tapi yang membuat darahnya dingin adalah cap lunas besar di pojok dokumen dan nama pemilik baru, Darmaji. Dina membuka satu persatu dokumen lainnya. 3 sertifikat lain atas nama keluarga Sari, Laila, dan Nisa. Semua berpindah tangan ke Darmaji. Prosesnya cepat, lengkap, dan semuanya dilakukan sebelum hari pernikahan. Satu lembar surat perjanjian bahkan menuliskan, sebagai bentuk pelunasan utang dan pengalihan hak, anak perempuan akan dinikahkan dengan Bapak Darmaji sebagai jaminan tidak adanya gugatan di kemudian hari. Dina menutup map itu cepat-cepat. Napasnya tercekat. Ia sadar,
ini bukan sekadar pernikahan paksa. Ini perampokan yang dilegalkan melalui tekanan dan kemiskinan. Dengan hati-hati, ia menyelipkan dokumen-dokumen itu kembali, mengikatnya dengan tali, lalu membawanya ke kamarnya. Di bawah tempat tidurnya ada papan lantai kayu yang longgar. Ia congkel perlahan dan menyelipkan map itu di sana. Lalu menutup kembali seolah tak pernah terjadi apa-apa. Malam itu, ia duduk memeluk lutut, menatap kosong ke langit-langit kamar yang tinggi dan mewah. Uang, tanah, dan pernikahan dipakai sebagai alat kendali. Ia menggumam pelan. Ini bukan cuma soal utang. Ini perampokan dengan syarat pernikahan. Sari terbangun di tengah malam dengan dada sesak dan tenggorokan perih. Ia mencoba menelan ludah, tapi yang keluar justru darah segar yang menodai bantal putihnya. Ia batuk keras. Tubuhnya menggigil hebat. Suara batuknya membangunkan Nisa yang tidur di kamar sebelah. Nisa mendobrak masuk, menemukan Sari meringkuk di sudut ranjang, mulutnya berlumuran darah. Tubuhnya gemetar seperti akan pecah. Wajahnya pucat, matanya sayu. Nisa berteriak memanggil, "Bantuan!" Namun hanya datang seorang penjaga dan Mbah Narti. Darmaji tak muncul. Tidak juga dokter. Sebaliknya, pagi harinya, seorang dukun tua datang dari desa, dipanggil langsung atas perintah Darmaji. Ia membawa buntalan kain dan botol-botol, ramuan. Sari menolak disentuh. Ia menutup tubuhnya dengan selimut, wajahnya memaling dari si dukun. "Aku tak percaya siapapun yang kau bayar," katanya pelan, namun tajam. Darmaji datang siang hari, melihatnya dari ambang pintu. Ia tidak masuk, hanya berdiri dan memberi isyarat agar Sari tetap di kamar. Tidak diperiksa keluar, tidak dibawa ke puskesmas. Bagi Darmaji, tubuh istri hanyalah milik, bukan jiwa yang pantas diberi pilihan. Nisa duduk di tepi ranjang malam harinya, menggenggam tangan Sari yang dingin. "Tubuhku rusak karena ini semua," bisik Sari. "Kalau aku mati, jangan kubur aku di rumah ini. Jangan biarkan aku berakhir di tanah yang bukan milik ibuku." Nisa menangis diam-diam. Di matanya, Sari bukan lagi gadis 18 tahun yang ceria di ladang. Ia adalah bayangan lemah dari seorang anak yang dipaksa menanggung harga yang tak pernah ia minta. Di luar kamar, kamera terus menyala, tapi tak satu pun merekam suara hati yang hancur. Nisa sudah hampir menyerah dengan kehidupan di rumah itu. Tapi di suatu sore, saat penjaga dan pembantu sedang sibuk, ia mendapat kesempatan langka. Dari bawah tumpukan kain, ia mengambil sebuah ponsel kecil, perangkat lama pemberian pamannya sebelum mereka terpisah. Ponsel itu tersembunyi rapat di balik kasur. Tidak ada yang tahu. Ia menyalakan ponsel itu dengan tangan gemetar. Jaringan lemah, namun cukup untuk mengirim pesan singkat yang sudah direncanakannya berhari-hari. "Tolong, kami 4 istri dari desa Panawur. Kami dipaksa menikah. Tolong." Ia mengirim pesan itu ke nomor seorang wartawan lokal yang namanya ia dapatkan dari seorang wanita di pasar, yang pernah bercerita tentang ketidakadilan yang terjadi di desa-desa sekitar. Sejak saat itu, Nisa menyimpan nomor tersebut dengan harapan, sekecil apapun peluang untuk keluar dari penjara ini. Nisa menatap layar ponsel yang hanya menunjukkan 1 titik biru, tanda bahwa pesan sudah terkirim, tapi tidak ada balasan. Waktu terus berjalan, namun tak ada respons. Hatinya mulai cemas. Bagaimana jika pesan itu tidak sampai? Bagaimana jika tidak ada yang peduli dengan kisah mereka? Namun, ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia harus terus berusaha. Di luar jendela kamar, angin malam mulai bertiup pelan. Hanya malam yang bisa menemani kegelisahan Nisa. Ia menyembunyikan ponsel itu kembali, menyimpannya di tempat yang sama. Setiap detik yang berlalu semakin menambah tekanan di dadanya, tapi ia tidak bisa berhenti berharap. Belum ada balasan. Tapi Nisa tahu, ini baru awal. Ia akan terus berjuang. Mungkin hanya satu kesempatan yang mereka perlukan untuk menyelamatkan diri. Rumah besar itu semakin terasa sempit. Darmaji, meski menikahi 4 gadis sekaligus, mulai menunjukkan ketidakseimbangan yang jelas. Setiap hari,
Ia menghabiskan lebih banyak waktu di kamar Dina, si termuda. Dina yang lembut, yang masih berusia 17 tahun, tampak menjadi favoritnya. Darmaji lebih sering berbicara dengannya, memberi perhatian lebih, dan bahkan membawanya makan malam bersama di ruang tamu, tanpa mengundang yang lain. Sari, yang semula ceria, kini hanya bisa menunduk di pojok rumah. Ia semakin sakit, tubuhnya semakin lemah dan keceriaannya hilang seiring waktu. Darmaji hanya sesekali datang untuk memeriksanya, memberi perintah, dan pergi lagi. Sari tidak lagi menjadi pusat perhatiannya. Bahkan ketika ia batuk darah atau menunjukkan tanda-tanda kesakitan, Darmaji tidak tampak terganggu. Baginya, Sari hanyalah satu bagian dari kontrak yang sudah selesai. Di sisi lain, Nisa mulai merasakan irinya menumpuk. Ia tidak suka melihat Dina, yang bahkan masih bisa tersenyum lepas, terus mendapat perhatian. Bagaimana bisa seorang pria yang seharusnya memperlakukan mereka semua secara adil malah mengabaikan mereka yang lebih tua, lebih berpengalaman? Ini tak adil, pikir Nisa. Namun rasa benci itu mulai menggerogoti hatinya. Setiap kali ia melihat Darmaji melangkah masuk ke kamar Dina, ia merasa seperti terperangkap di dalam sebuah dunia yang tidak pernah ia pilih. Laila, yang sejak awal sudah membenci keadaan ini, semakin merasa muak. Ia tak hanya benci dengan Darmaji, tapi juga dengan dirinya sendiri, karena tak bisa berbuat apa-apa. Kamar-kamarnya semakin jauh, hati-hati semakin terpecah. Laila mulai merasakan bahwa perhatian yang seharusnya ia terima, hilang begitu saja. Meski tak pernah mengakui perasaannya, di dalam hatinya ia mulai merencanakan pembalasan. Ia tidak akan membiarkan Darmaji mendapatkan segalanya dengan mudah. Sementara itu, suasana di dalam rumah semakin tegang. Di setiap sudut ruangan, kecemburuan mulai tumbuh. Setiap istri merasa tak dihargai, merasa diabaikan, merasa tak lebih dari sekadar perhiasan yang dipajang. Sari semakin merasa terisolasi. Nisa semakin penuh amarah. Laila semakin penuh kebencian. Dina, yang semula polos, kini terperangkap dalam situasi yang tak ia inginkan, menjadi korban dari perhatian yang tak seimbang. Di ruang tengah, mereka semua duduk terpisah. Darmaji datang, senyum tipis di wajahnya. Ia duduk di samping Dina, mengabaikan yang lainnya. Saat itu, sebuah pertanyaan tanpa suara menggantung di udara. Apa yang akan terjadi jika rumah ini terus dihuni oleh rasa iri, benci, dan cemburu? Malam itu, saat makan malam, Mbah Narti datang dengan langkah hati-hati. Ia sudah terbiasa mengamati setiap gerak-gerik Darmaji, tahu kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya diam. Tak seorang pun tahu persis apa yang ada dalam pikiran wanita tua itu. Tapi yang pasti, ia memiliki lebih banyak informasi daripada yang pernah mereka duga. Ketika Mbah Narti meletakkan piring makan Sari, ia menyelipkan kertas kecil di bawahnya. Sari melihatnya dengan cepat, meletakkan kertas itu di bawah piring, dan mulai makan seperti biasa. Mbah Narti hanya mengangguk, memastikan semua berjalan lancar. Setelah makan, saat mereka semua beranjak meninggalkan meja, Sari dengan cepat mengambil kertas tersebut. Ia membacanya dengan hati berdebar. Darmaji menyembunyikan sesuatu di ruang bawah. Awas jebakan. Kertas itu hanya mengandung pesan singkat, namun cukup untuk menggugah rasa penasaran yang sudah lama mengganjal. Apa yang disembunyikan Darmaji di ruang bawah? Mengapa Mbah Narti begitu berhati-hati memberi peringatan? Pikirannya berputar, dan tanpa sadar, Sari menoleh ke Laila, yang sedang berdiri di dekat jendela, menatap malam yang gelap. "Apa yang kita lakukan?" tanya Sari dengan suara rendah. Laila menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus tahu apa yang dia sembunyikan. Jika ini bisa memberi kita jalan keluar, kita tidak boleh ragu lagi." Sejak pernikahan itu, Laila selalu mencari cara untuk keluar, tapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar melarikan diri. Darmaji pasti menyembunyikan sesuatu yang bisa membongkar semuanya, sesuatu yang bisa mengubah nasib mereka. Malam itu, mereka berempat berkumpul di kamar. Sari dengan cepat mereka membicarakan rencana mereka.
Nisa sudah mulai menggali informasi dari para pembantu, sementara Dina, yang merasa terpinggirkan, mulai menaruh curiga pada Darmaji. Sementara itu, Sari dan Laila mengatur strategi. Mbah Narti, yang sudah cukup tahu mengenai rahasia gelap Darmaji, siap membantu mereka. Namun, ada satu hal yang membuat mereka berhati-hati. Setiap gerakan harus dilakukan diam-diam. Rumah ini dipenuhi dengan mata-mata. Pembantu, penjaga, bahkan setiap sudut rumah diawasi oleh kamera tersembunyi. Mbah Narti memberi peringatan terakhir sebelum mereka mulai bergerak. "Awas jebakan," katanya dengan suara parau, sebelum pergi ke kamarnya. Malam itu, mereka memutuskan untuk memulai penyusupan mereka ke ruang bawah yang disebutkan dalam kertas Mbah Narti. Semua lampu dimatikan, dan mereka berjalan dengan hati-hati, mendengarkan setiap suara langkah mereka sendiri. Mereka harus bergerak cepat. Tanpa izin Darmaji, tak ada yang bisa keluar tanpa mendapat konsekuensinya. Saat mereka mencapai tangga menuju ruang bawah, hati mereka berdetak cepat. Apa yang akan mereka temukan di sana? Apakah ini hanya jebakan, atau benar-benar sebuah kunci untuk menghancurkan sistem yang membelenggu mereka? Malam itu, keheningan rumah Darmaji terasa lebih menekan. Nisa dan Laila bergerak cepat melalui dapur, menuruni tangga yang gelap menuju ruang bawah tanah yang selama ini disembunyikan dari mereka. Setiap langkah mereka terasa seperti beban yang semakin berat, namun mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di pintu tersembunyi yang selalu terkunci rapat. Nisa merogoh kunci yang ia temukan beberapa hari lalu di dalam kamar Mbah Narti. Dengan hati-hati, ia memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dan membukanya perlahan. Ruangan itu dingin dan lembab, bau kayu lapuk memenuhi udara. Lampu redup menyinari, dinding yang penuh dengan rak buku tua dan perabotan yang berdebu. Namun, apa yang mereka temukan lebih dari sekadar ruangan yang sunyi. Di atas meja kayu tua, ada sebuah kotak besar yang terkunci. Mereka berdua saling pandang, mengetahui bahwa ini adalah petunjuk pertama yang harus mereka selidiki. Dengan sedikit usaha, Laila berhasil membuka kotak itu. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa album foto yang tergeletak di sana. Nisa membuka album pertama dengan hati-hati, dan saat matanya menangkap gambar-gambar dalam foto itu, wajahnya berubah pucat. Foto-foto perempuan-perempuan yang tampak lebih muda dan lebih cantik daripada mereka, masing-masing dengan gaun pengantin putih, tersenyum dalam pose yang berbeda. Tulisan di bawah setiap foto membuat darah mereka mendidih. Istri sementara. Laila meraih album kedua dan membalikkan halamannya dengan cepat. Foto yang sama, perempuan-perempuan yang tak mereka kenal, terlihat bahagia, seolah mereka adalah bagian dari hidup Darmaji yang sudah lama terlupakan. Di setiap foto, tulisan itu ada, istri sementara. Nisa merasa dadanya sesak. Rasa marah yang selama ini dipendam mulai muncul. "Kita bukan yang pertama," gumam Laila dengan suara yang bergetar penuh amarah. "Ternyata Darmaji bukan hanya menikahi kita. Dia sudah melakukan ini berkali-kali." Nisa menggenggam album foto itu erat-erat. Rasa sakit yang menyelimuti hatinya kini berubah menjadi tekad. Darmaji telah memanipulasi mereka, membuat mereka merasa istimewa. Padahal mereka hanya bagian dari siklus yang tak ada habisnya. Dia hanya melihat kita sebagai barang Laila, sama seperti istri-istri sebelumnya, lanjut Nisa dengan suara rendah, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kita harus menghentikan ini. Kita harus keluar." Laila mengangguk, tatapannya penuh tekad. "Kita akan hancurkan semuanya, Nisa. Semua yang dia sembunyikan, semua yang dia bangun, kita akan runtuhkan." Mereka menyembunyikan album foto itu kembali dan bergegas naik ke lantai atas. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka bukan hanya akan kabur, tapi mereka akan menghancurkan Darmaji dari dalam. Keempat istri yang saling diam-diam merencanakan, kini bersatu untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar melarikan diri. Mereka ingin menghancurkan tembok kebohongan yang selama ini mengurung mereka. Hari itu, suasana di desa Panawur terasa agak berbeda. Pagi yang cerah disertai angin lembut
membuat udara di sekitar rumah Darmaji terasa sedikit lebih ringan. Namun, di antara kesunyian itu, ada ketegangan yang mengendap. Nisa dan Laila memantau dengan hati-hati, mengetahui bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang mereka harapkan bisa memberikan jalan keluar. Pria muda itu datang dengan cara yang tak terduga. Di siang yang panas, seorang lelaki berpakaian lusuh, membawa tas berisi pupuk di pundaknya, berhenti di toko milik Ibu Sari. Dia terlihat biasa saja, dengan senyum ramah kepada pemilik toko. Semua orang mengenal pria itu sebagai penjual pupuk yang datang dari kota sesekali, menawarkan barang-barangnya. Namun, Nisa yang mengamati dari kejauhan merasa ada yang berbeda. Matanya menatap pria itu lebih lama, hingga akhirnya dia mengenali wajahnya. Itu adalah wajah wartawan yang pernah dikabarkan meliput kisah-kisah tentang kekerasan rumah tangga dan manipulasi bisnis yang mencurigakan. Wartawan lokal yang sering memberitakan kasus-kasus tak terungkap. Hatinya berdebar kencang. Dengan sigap, Nisa memutuskan untuk bergerak. Tanpa ada yang curiga, ia berjalan menuju kandang ayam belakang rumah Darmaji, tempat di mana mereka sering bekerja. Pria itu berjalan santai, seolah tak ada yang mencurigakan, lalu berhenti di dekat kandang ayam. Nisa mendekat dengan langkah hati-hati. Ketika jaraknya cukup dekat, ia menyapa dengan nada biasa. "Bapak butuh bantuan untuk membersihkan kandang ayam?" katanya sambil tersenyum. Pria itu menoleh, tersenyum tipis. "Oh, tidak. Saya hanya ingin mencari tempat sejuk sejenak. Terlalu panas di luar," jawabnya dengan suara pelan. Nisa menatapnya, lalu menurunkan suaranya hingga hampir menjadi bisikan. "Aku tahu siapa kamu. Wartawan dari kota. Saya butuh bicara denganmu." Pria itu terkejut sejenak, tapi kemudian mengangguk, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Mereka masuk lebih dalam ke dalam kandang ayam, di tempat yang aman dari mata-mata. Nisa memastikan tak ada orang lain yang mendekat. "Kamu tahu apa yang terjadi di sini?" Nisa bertanya dengan tajam, matanya penuh harapan. Kami butuh bantuanmu. Kami terjebak di sini, dipaksa menikah dengan Darmaji, dan kami tahu ada lebih banyak yang terjadi di balik itu." Wartawan itu memandangnya dengan serius. "Apa yang kamu katakan benar? 4 istri yang dipaksa menikah?" tanyanya dengan suara rendah. Nisa mengangguk tegas. "Kami bukan yang pertama, dan kami pasti bukan yang terakhir. Darmaji sudah melakukan ini berkali-kali. Dia tidak hanya memanipulasi kami, dia juga merampas tanah dan hak-hak kami." Wartawan itu menghela napas panjang, mengeluarkan catatan dari sakunya. "Aku sudah mendengar desas-desus tentangnya. Darmaji memang terkenal, tapi juga dikenal karena bisnis yang sangat kontroversial. Namun aku butuh bukti. Tanpa bukti, aku tidak bisa melangkah lebih jauh." "Apa yang kamu butuhkan?" tanya Nisa cepat, matanya penuh harapan. Wartawan itu menatapnya dalam-dalam. "Kalian harus membuka lebih banyak pintu tentang dia. Aku butuh rekaman atau dokumen yang bisa mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Aku bisa memberimu platform, tapi hanya jika kalian siap menghadapi risiko besar." Laila yang sejak tadi mengamati dari jauh, mendekat dengan langkah hati-hati. "Kami siap," jawabnya dengan mantap. "Kami sudah cukup lama diam. Kami ingin dunia tahu apa yang dia lakukan." Wartawan itu mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan bantu kalian. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kalian. Ini tentang semua orang yang mungkin sudah terjebak dalam jaringnya. Aku akan membutuhkan bukti yang kuat." Nisa dan Laila saling pandang, merasakan harapan yang baru tumbuh di dalam dada mereka. Ini adalah titik balik mereka. Dengan bantuan wartawan ini, mereka bisa membuka jalan untuk menghancurkan kekuatan Darmaji. "Terima kasih," ujar Nisa, penuh rasa terima kasih, namun juga dengan rasa ketegangan yang belum surut. "Kami akan mencari bukti-bukti itu. Kami akan berjuang." Dengan langkah hati-hati, wartawan itu meninggalkan kandang ayam, kembali ke toko. Nisa dan Laila berdiri di sana, merenung, mengetahui bahwa rencana besar mereka baru saja dimulai.
Dina tahu kesempatan ini adalah yang paling berbahaya. Dia tidak bisa lagi hanya duduk diam, melihat segala sesuatu terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Pikirannya terus berputar sejak percakapan rahasia yang dia dengar dari kamar Darmaji beberapa malam lalu. Kata-kata itu sangat jelas terdengar di telinganya. Mereka semua bisa pergi setelah aku bosan. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Darmaji, pria tua yang ia nikahi hanya karena utang keluarganya, ternyata tak memandang mereka sebagai manusia. Bagi Darmaji mereka hanya permainan, sesuatu yang bisa dibuang kapan saja saat ia merasa bosan. Dina meremas tangan, menahan rasa sakit yang mulai mengisi dadanya. Ia tahu dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Mereka harus melawan. Tapi untuk itu, mereka membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, Dina memutuskan untuk bertindak. Ia tahu, Darmaji sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Ruang yang penuh dengan buku dan dokumen. Biasanya, ia duduk di sana, memeriksa laporan-laporan keuangan dan surat-surat tanah yang dia ambil dari keluarga mereka. Jika ada waktu, ia akan berbicara kepada dirinya sendiri, tanpa sadar ada yang mendengarkan. Dina pun mengendap-endap ke kamar kerjanya, membawa ponsel kecil yang tersembunyi di balik lipatan bajunya. Ponsel itu bukan milik Darmaji. Itu milik Nisa yang diberikan beberapa hari lalu untuk keperluan darurat. Dalam keadaan gelap, Dina menyalakan ponsel itu dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat. Dari balik pintu, suara Darmaji terdengar. Ia sedang berbicara dengan seseorang, mungkin seorang rekan bisnis. Dina merunduk, menempelkan ponselnya ke celah pintu. Suaranya cukup jelas, meskipun pelan. Mereka semua bisa pergi. Setelah aku bosan, ujar Darmaji. Suara seraknya menggema di ruang yang sepi. Dina merasa darahnya membeku. Kata-kata itu sudah cukup untuk mengungkapkan siapa Darmaji sebenarnya. Dia memandang ke dalam ruang itu, melihat perasaan jijik yang mulai merayapi dirinya. Setelah memastikan suara itu terekam dengan jelas, Dina segera menutup ponsel dan mengundurkan diri dengan cepat. Sesampainya di kamarnya, Dina menatap ponsel itu. Rasa lega bercampur khawatir. Ia tahu bahwa ini adalah senjata yang sangat berharga, tetapi juga berbahaya. Bukti seperti ini bisa meruntuhkan hidup Darmaji, tetapi juga bisa menghancurkan mereka jika salah langkah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dina mengirimkan rekaman itu ke wartawan yang telah membantu mereka. Judul file itu sederhana namun sangat berarti. 4 istri tahanan. Keesokan harinya, wartawan itu segera menghubungi Nisa dan Laila. Mereka tahu, ini adalah titik balik. Tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi seluruh desa yang telah lama dibelenggu oleh kekuasaan Darmaji. Namun, mereka juga sadar bahwa dengan bukti itu, mereka kini berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Darmaji pasti sudah mulai curiga. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Laila dengan suara rendah. Nisa menjawab tegas. Kita harus siap dengan apapun yang akan datang. Ini bukan lagi hanya tentang kita. Ini tentang menghentikan Darmaji. Malam itu mereka berkumpul di ruang tamu yang gelap, menunggu langkah selanjutnya. Mereka tahu, tantangan besar sudah di depan mata. Tapi setidaknya, mereka sudah memiliki senjata yang bisa menghancurkan penjara ini. Pagi itu, suasana rumah Darmaji terasa canggung. Keempat istri bangun lebih awal seperti biasa, tetapi sesuatu terasa berbeda. Ketika Nisa, Laila, dan Dina melangkah ke kamar Sari, mereka menemukan pintu terkunci dari luar. Ketika pintu dibuka paksa, kamar Sari kosong. Tidak ada barang yang hilang, hanya kasur yang terlipat rapi, dan bau obat yang masih menghangat di udara Sari, yang selama beberapa waktu terakhir sakit parah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak ada tanda-tanda perlawanan atau usaha kabur, hanya ruang hampa yang terasa berat. Darmaji datang beberapa menit kemudian, dengan senyum datar yang tidak bisa mereka artikan. Ia berdiri di ambang pintu, memandang mereka satu persatu. Sari sudah aku lepaskan, kata Darmaji dengan suara datar. Dia terlalu lemah untuk tinggal di sini. Dia sudah pergi. Tentu saja, kata-kata itu tidak meyakinkan satupun dari mereka. Dina, yang biasanya lebih pendiam, langsung melangkah maju.
Lepaskan. Apa maksudmu dengan itu, Pak Darmaji? Sari tidak seperti itu. Dia tidak akan pergi begitu saja. Darmaji mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Dia sudah tidak kuat. Tidak ada gunanya memaksanya tetap di sini. Ini keputusan yang terbaik. Namun, dalam benak mereka, keraguan mulai tumbuh. Mereka tidak percaya begitu saja pada alasan yang diberikan Darmaji. Terlalu banyak kebohongan yang telah ia ucapkan sebelumnya, dan Sari adalah salah satu yang paling rapuh di antara mereka. Tidak mungkin begitu saja ia meninggalkan rumah tanpa memberitahukan salah satu dari mereka. Laila yang biasanya lebih cepat marah, kali ini menahan diri. Wajahnya yang dingin berubah menjadi tegang. Ia menatap Darmaji tanpa berkedip. Kamu berbohong. Sari tidak pergi begitu saja. Apa yang kamu lakukan padanya? Darmaji mengalihkan pandangannya, seolah tidak ingin meladeni pertanyaan itu lebih jauh. Sudah cukup, jangan bertanya lagi. Tapi keempatnya tahu, mereka tidak bisa begitu saja menyerah. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi pada Sari. Mereka bisa merasakannya dalam setiap detik yang berlalu. Mungkin Sari memang benar-benar lemah, tetapi lemah bukan berarti hilang begitu saja. Dina menggigit bibirnya, menahan amarah. Kami akan mencari Sari. Kami tidak akan membiarkan kamu menutupi semua ini dengan alasan bodoh. Nisa menatap Dina, ada tekad yang jelas di matanya. Kita harus menemukan dia, apapun yang terjadi. Dengan suara rendah, Laila berkata, Darmaji tak akan bisa menutupi jejak ini. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berikutnya, keempat istri Darmaji mulai bergerak dengan lebih hati-hati. Mereka berusaha mencari tahu lebih banyak tentang keberadaan Sari, meskipun mereka tahu bahwa mereka harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Darmaji pasti menyadari bahwa mereka mulai curiga, dan mereka tidak bisa begitu saja mempercayai kata-katanya lagi. Dalam hati mereka, ada satu kesimpulan yang jelas. Darmaji telah melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap Sari, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan jawaban. Tapi yang lebih mengerikan adalah, mereka mulai menyadari bahwa mereka juga berada dalam bahaya. Setiap langkah mereka sekarang diawasi, dan jika Darmaji berani melakukan sesuatu pada Sari, dia pasti akan berani melakukan hal yang sama pada mereka. Laila, yang selama ini lebih diam dan menyendiri, tiba-tiba menjadi pemimpin pemberontakan yang tak terduga. Sesuatu dalam dirinya telah pecah, kesabaran yang lama dipendam akhirnya meluap. Sari yang menghilang, perlakuan Darmaji yang semakin kasar, dan ketidakberdayaan mereka yang semakin jelas, membuat Laila sadar bahwa tidak ada lagi cara selain berjuang untuk kebebasan mereka. Pagi itu, ketika Darmaji datang ke ruang makan, dengan senyum puas di wajahnya, keempat istri tidak menyambutnya seperti biasa. Mereka duduk di meja makan, tanpa menyentuh makanan yang disajikan di depan mereka. Suasana hening dan tegang. Laila menatap Darmaji dengan mata penuh tekad, sementara Nisa, Dina, dan Sari, yang kini lebih lemah dari sebelumnya, hanya menunduk, meski hati mereka mendukung penuh. Darmaji, yang sudah terbiasa melihat mereka, menurut, terkejut. Wajahnya berubah merah, kemarahan mulai tampak. Kalian tidak makan? Tanyanya dengan suara dingin, tapi penuh ancaman. Laila berdiri, tanpa rasa takut. Kami tidak akan melayani lagi. Kami tidak akan melakukan apapun untukmu. Katanya dengan tegas, suaranya keras dan penuh keberanian. Darmaji terdiam sejenak, mencoba menahan amarah yang mulai menggelegak. Apa maksudmu ini? Kamu pikir kalian bisa hidup tanpa aku? Suaranya mulai meninggi, penuh dengan kekuasaan yang sudah terlalu lama ia nikmati. Kalian masih terikat oleh pernikahan ini. Pernikahan yang dipaksa. Pernikahan yang penuh kebohongan, jawab Laila tanpa gentar. Kami bukan barang yang bisa kau perlakukan sesukamu. Mbah Narti, yang selama ini hanya menjadi mata-mata, tanpa suara, mendekat dan menatap Darmaji dengan tatapan yang berbeda.
Wajahnya yang biasanya penuh ketakutan, kini menampakkan sedikit keberanian. "Darmaji, kamu sudah terlalu jauh," katanya pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar. "Kalian semua punya hak untuk hidup dengan cara kalian sendiri." Darmaji menoleh dengan penuh kebencian, matanya menyala. "Kalian berani memberontak padaku?" Suara geramnya meluncur keluar dengan amarah yang membakar. Tanpa ampun, Darmaji mengarahkan telunjuknya ke Mbah Narti. "Kamu dipecat," serunya. Mbah Narti terkejut, tapi tidak membantah. Ia hanya menundukkan kepalanya dan perlahan mundur, merasakan perasaan campur aduk. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi terhadap istri-istrinya. Darmaji dengan kasar menghentakkan kakinya ke lantai. "Kalian akan belajar bagaimana hidup tanpa aku. Tidak akan ada makanan atau kebutuhan lainnya untuk kalian." Laila tidak mundur sedikit pun. "Kami tidak butuh apapun dari dirimu, Darmaji. Kami cukup dengan diri kami sendiri." Makanan yang disajikan tetap terabaikan di meja, dan itu adalah langkah pertama dalam pemberontakan mereka. Laila mengatur rencana dengan hati-hati, meski di bawah tekanan yang semakin berat. Setelah hari itu, mereka berempat memutuskan untuk tidak lagi mengikuti aturan-aturan konyol yang diterapkan Darmaji. Malam harinya, Darmaji kembali ke rumah dengan wajah merah padam karena kemarahan. Ia langsung menuju kamar mereka, hanya untuk menemukan semua pintu terkunci. Keempat istri menolak keluar, dan bahkan Nisa yang biasanya lebih pasif kini tidak lagi menanggapi perintahnya. Dalam kesunyian malam itu, Darmaji tahu bahwa perang baru saja dimulai. Para istri, yang selama ini hanya diam, kini mulai bersatu, dan itu adalah hal yang paling menakutkan baginya. Dengan marah, Darmaji memerintahkan para penjaga rumah untuk mengunci semua pintu dan jendela dari luar. Namun, meskipun diisolasi, Laila dan yang lainnya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Keputusan mereka sudah bulat. Mereka tidak akan lagi tunduk pada kekuasaan Darmaji. Pemberontakan ini bukan hanya tentang mereka, ini adalah tentang kebebasan yang selama ini mereka impikan. Mereka tahu, jika mereka gagal, hidup mereka akan lebih buruk lagi. Tapi jika mereka berhasil, mereka bisa menghancurkan penjara yang telah dibangun oleh Darmaji selama bertahun-tahun. Kehidupan di rumah Darmaji berubah seketika. Apa yang dulunya adalah rumah besar yang penuh dengan kemewahan, kini berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan dan kecemasan. Rekaman suara Dina yang mengungkapkan kata-kata Darmaji yang tak terduga. "Mereka semua bisa pergi setelah aku bosan." Bersama dengan foto-foto perempuan lain yang tertulis istri sementara, akhirnya sampai ke tangan wartawan. Dengan cepat, kabar tersebut menyebar. Rekaman audio tersebut diputar berulang kali di berbagai media lokal, dan tidak lama setelah itu, berita tentang 4 istri tahanan Darmaji mengisi headline di media nasional. Desa Panawur, yang sebelumnya hanya dikenal oleh orang-orang sekitar, kini menjadi sorotan seluruh Indonesia. Pagi itu, setelah berhari-hari hidup terkurung dalam ketakutan, para istri mendengar suara gemuruh dari luar rumah. Mereka menunggu dengan hati-hati, namun ketakutan mulai melanda. Wartawan, polisi, dan masyarakat desa berkerumun di luar gerbang besar rumah Darmaji. Ada yang membawa kamera, ada yang menatap dengan rasa penasaran, dan ada juga yang terlihat murka dengan kejadian yang terungkap. Darmaji berjalan keliling rumah, menatap para penjaga yang tampak panik, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang sebelumnya patuh pada perintahnya, kini terperangkap dalam situasi yang tak bisa mereka kendalikan. Semua pintu tertutup rapat, tapi suara ketukan dan teriakan wartawan dari luar semakin keras. "Pak Darmaji, apa benar ada pernikahan paksa di dalam rumah ini?" Keempat istri, Sari, Laila, Nisa, dan Dina, berdiam diri di kamar masing-masing. Tak ada yang berani bergerak, namun dalam hati mereka ada rasa lega yang samar. Semua yang mereka alami selama ini, rasa takut, kesedihan, dan ketidakberdayaan akhirnya terungkap ke dunia luar. Mereka merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih bebas. Di ruang bawah tanah, tempat yang menjadi pusat kekejaman Darmaji, para istri mulai merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nisa,
yang pertama kali menyadari ancaman kebocoran. Informasi ini hanya bisa menatap layar ponsel kecilnya yang kini penuh dengan pesan-pesan dari wartawan yang meminta konfirmasi. Laila, yang selalu menunjukkan ketegasannya, berbicara dengan nada penuh keyakinan. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Kita punya kesempatan untuk menghentikan apa yang Darmaji lakukan kepada perempuan lain di luar sana. Sari, yang mulai pulih dari penyakitnya, menambah, kita harus melawan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Ini sekarang. Ketika mereka mendengar suara kendaraan dari luar semakin banyak, mereka tahu bahwa kehidupan mereka sudah tak sama lagi. Darmaji, yang biasanya merasa tak terjamah, kini merasakan ketegangan yang memuncak. Seperti api yang menyebar ke hutan kering, kebocoran informasi ini tidak bisa lagi dibendung. Para wartawan datang dari berbagai kota, dan bahkan stasiun televisi nasional mengepung rumah Darmaji. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang kekayaan yang diraih dengan cara yang kejam, tentang keempat istri yang tak pernah diberi pilihan. Sementara itu, di dalam rumah besar itu, Darmaji mulai kehilangan kendali. Ia menatap keluar jendela, merasakan semakin banyak mata yang mengawasinya. Sekali lagi, kekuasaannya yang tak terkalahkan mulai goyah. Bukan begitu seharusnya ini terjadi, gumam Darmaji, mencoba menenangkan dirinya dengan kalimat-kalimat yang tak lagi meyakinkan. Namun, di balik ketakutannya, ia tahu bahwa dunia luar tidak akan membiarkan tindakan biadabnya begitu saja. Setiap rumah, setiap keluarga, kini tahu tentang kebusukannya. Keempat istri itu mulai melihat secercah harapan. Mungkin inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Kesempatan untuk keluar dari penjara ini dan mendapatkan kembali hidup mereka yang sudah terlalu lama dicuri. Saat berita kebocoran itu mencapai puncaknya, pihak kepolisian dari kota segera turun tangan. Desa Panawur, yang semula tenang dan terlupakan, kini dipenuhi dengan mobil polisi, wartawan, dan pengunjung yang penasaran. Pasukan kepolisian yang datang dengan perlengkapan lengkap segera mengepung rumah Darmaji, tak membiarkan siapa pun keluar atau masuk. Darmaji, yang sebelumnya merasa tak terjangkau oleh hukum, kini merasakan ancaman yang sangat nyata. Ia berdiri di jendela kamarnya yang besar, menatap keluar dengan pandangan tajam. Di luar sana, pasukan kepolisian dengan senjata lengkap menunggu perintah. Mereka sudah mempersiapkan segalanya untuk menangani situasi ini. Namun, Darmaji merasa bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah itu. Dalam suasana yang mencekam, ia memanggil penjaganya. "Jangan biarkan mereka masuk, jangan biarkan mereka mendekat," perintahnya dengan suara serak dan tegas. Semua penjaga rumah yang sebelumnya hanya bertugas mengawasi dan menjaga properti, kini menjadi tentara yang harus mengikuti perintah Darmaji tanpa ragu. Namun, saat suara langkah kaki para polisi semakin dekat, Darmaji memerintahkan salah seorang penjaganya untuk melepaskan tembakan peringatan. Suara tembakan yang menggema di udara semakin menegangkan suasana. Polisi yang ada di luar langsung bergegas, tak mau mengambil risiko lebih jauh. Mereka membalas dengan perintah yang lebih keras untuk mundur beberapa langkah dan segera melakukan strategi pengepungan. Di dalam rumah, ketegangan semakin meningkat. Para istri yang kini mulai saling berkomunikasi melalui jendela atau celah-celah kecil merasa terperangkap. Mereka tahu bahwa ini adalah momen kritis. Kembali teringat semua yang mereka alami, dari pernikahan paksa hingga kehidupan yang terkekang. Namun kali ini, mereka merasa lebih berdaya. Ketakutan yang selama ini mereka rasakan perlahan digantikan oleh sebuah tekad baru. Sari, meskipun masih lemah karena sakit, mulai berbicara dengan Nisa dan Laila melalui jeritan bisik. "Kita harus keluar sekarang. Mereka sudah datang. Jangan biarkan Darmaji menang." Laila yang selalu menjadi yang paling berani, menatap mata Nisa. "Kita harus mencari cara untuk membuka pintu belakang. Mereka takkan bisa menghalangi kita kalau kita bergerak cepat." Namun, suasana di luar semakin intens. Darmaji yang merasa terpojok, semakin kehabisan akal. Ia berlari menuju ruang bawah tanah, bersembunyi di sana, mengunci dirinya sendiri.
Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak suara langkah kaki dari polisi yang memasuki rumah. Mereka mulai menyisir setiap sudut, mencari bukti dan saksi yang dapat mengungkapkan kebenaran. Di luar rumah, ketegangan semakin memuncak. Polisi menunggu di posisi strategis, siap untuk masuk dengan paksa jika diperlukan. Sementara itu, wartawan yang sudah berkumpul semakin agresif dengan pertanyaan mereka. Mereka menginginkan sebuah pernyataan langsung dari Darmaji, namun sang tuan rumah masih enggan memberikan respon. Mbah Narti, yang melihat situasi semakin parah, keluar dari dapur dengan langkah terburu-buru. "Sudah cukup, semua harus selesai malam ini," teriaknya dari ambang pintu kamar para istri. "Jika kalian ingin bebas, inilah kesempatan kalian. Polisi sudah ada di luar, mereka hanya menunggu perintah." Nisa, yang mendengar kata-kata Mbah Narti, langsung menarik Laila dan Dina menuju pintu belakang. "Kita pergi sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi." Namun, di saat-saat terakhir itu, Sari masih ragu. Meski ia tahu bahwa mereka bisa melarikan diri, perasaan takut akan hal yang tak terduga membuatnya terdiam sejenak. Dina yang melihat ragu di wajah Sari, mengingatkannya, "Sari, kita sudah cukup menderita. Tidak ada lagi alasan untuk takut." Dengan tekad yang semakin kuat, keempat istri akhirnya berjalan menuju pintu belakang. Mereka bisa merasakan kebebasan yang ada di ujung sana, tapi mereka tahu, ini baru awal dari perjuangan mereka. Darmaji mungkin telah melawan hukum, namun mereka tidak akan membiarkannya menang. Ketika mereka bergerak menuju pintu belakang, polisi akhirnya bergerak maju dengan penuh kekuatan. Mereka merangsek masuk ke dalam rumah, mengelilingi ruang bawah tanah tempat Darmaji bersembunyi. Namun, di saat yang bersamaan, mereka yang terkurung kini berani bertindak, mencari cara untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pagi itu, suasana Desa Panawur yang biasanya sunyi berubah menjadi hiruk-pikuk. Warga desa, yang sebelumnya hanya terperangkap dalam ketakutan dan keheningan, kini berkumpul di sekitar sumur tua dekat gudang Darmaji. Polisi dan wartawan telah tiba, mencoba mengklarifikasi temuan yang mengerikan. Mayat Sari ditemukan tergeletak di dasar sumur, tubuhnya terikat dengan tali yang kencang. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan tangan serta kakinya terikat rapat. Tidak ada tanda kehidupan di sana, hanya kesunyian yang menakutkan. Nisa dan Dina, yang tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melihat sahabat mereka dalam keadaan seperti itu, terkejut dan runtuh. Tangisan mereka mengalir deras, memenuhi udara pagi yang dingin. Laila, yang sebelumnya selalu penuh amarah, kini berdiri diam, menatap mayat Sari dengan wajah kosong. Namun, di balik tatapannya, ada api kemarahan yang tak terungkapkan. Nisa terisak, suaranya serak. Sari tidak pantas mati seperti ini. Ini semua salah Darmaji." Dina yang hampir tak percaya menundukkan kepalanya. Bagaimana bisa ini terjadi pada kita? Kita sudah berusaha keluar, sudah berani melawan. Laila mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Air matanya tak lagi jatuh, hanya ada kemarahan yang membara di matanya. Kita tidak bisa diam lagi. Jika kita diam, kita juga sama dengan membiarkan Darmaji menang. Kita harus buat dia merasakan apa yang dia lakukan. Ia menoleh ke Nisa dan Dina yang masih terisak. Sari sudah tidak ada, tapi perjuangan kita belum selesai. Darmaji harus bayar untuk semua yang telah dia lakukan pada kita. Pada Sari. Nisa, yang sebelumnya penuh keraguan, kini menatap Laila dengan mata yang penuh tekad. Laila benar, kita sudah terperangkap dalam kebohongan dan kekerasan ini terlalu lama. Sari sudah pergi, tapi kita masih hidup. Kita harus bisa keluar dari sini dan menghentikan semua ini. Dina, meski masih gemetar, akhirnya berdiri tegak. Aku akan membantu kalian. Kita tidak akan biarkan Darmaji lepas begitu saja. Mereka semua tahu, ini adalah titik balik. Sari telah menjadi korban dari kekuasaan dan kebiadaban Darmaji, dan kini mereka tidak akan hanya menjadi saksi. Mereka harus bertindak meski resikonya besar. Jika Sari tidak bisa selamat,
maka perjuangan mereka harus lebih keras dan lebih cepat. Polisi mulai menyelidiki kematian Sari, namun mereka tahu, tanpa bukti yang jelas, Darmaji akan sulit dijatuhkan. Itulah yang mereka harus ubah. Mereka harus melangkah lebih jauh, mencari bukti lebih kuat, dan tidak membiarkan Darmaji pergi begitu saja. Laila menatap mayat Sari sekali lagi. Kita harus membawa Darmaji ke pengadilan. Kita harus mengungkap semua kebohongan dan kekerasan yang dia sembunyikan. Nisa dan Dina mengangguk, menegaskan keputusan mereka. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Pagi itu, suasana desa Panawur berubah total. Gerbang rumah Darmaji yang kokoh dan angkuh, yang selama ini menahan kebebasan mereka, kini diguncang oleh aparat keamanan. Suara pintu yang hancur bergema di seluruh desa, seolah mengguncang seluruh struktur kekuasaan yang selama ini ada. Wartawan dan kamera datang dalam jumlah besar, menangkap momen yang akan mengubah sejarah desa ini selamanya. Keempat istri Darmaji, yang kini lebih kuat dan lebih tegas dari sebelumnya, berdiri bersama di depan rumah. Mereka tidak lagi merasa takut atau terbelenggu oleh segala ancaman yang pernah menghantui mereka. Pakaian mereka yang sederhana dan wajah mereka yang penuh tekad menjadi simbol perlawanan yang tak terelakkan. Laila, dengan mata yang penuh amarah dan keberanian, berbicara lantang. Suaranya terdengar jelas di tengah kerumunan. Kami bukan harta, kami manusia. Dia memperkosa hukum dan hati kami. Kata-kata Laila menggema, membawa serta seluruh penderitaan yang mereka alami. Wartawan yang datang terdiam sejenak, terkesima dengan keberanian yang terpancar dari keempat perempuan tersebut. Tidak ada lagi kata-kata lembut atau permintaan maaf. Tidak ada lagi kompromi. Mereka siap mengakhiri kekuasaan kejam yang selama ini mereka terima. Darmaji, yang sebelumnya selalu tampak tenang dan kuat, kini terlihat terkejut dan ketakutan. Polisi yang telah tiba dengan perintah untuk menangkapnya langsung bergerak cepat, menahan pria tua itu dengan tangan terikat. Selama ini, dia berpikir dirinya tak tersentuh. Kekayaannya, posisinya, dan segala yang dimilikinya memberi rasa aman. Namun hari itu, semuanya runtuh dalam sekejap. Saat Darmaji dibawa ke mobil polisi, wajahnya penuh dengan kebingungan dan rasa marah. Tidak ada lagi orang yang menunduk padanya, tidak ada lagi orang yang takut pada pengaruh dan uangnya. Semuanya telah berubah. Desa Panawur, yang sebelumnya berada di bawah bayang-bayang kekuasaannya, kini menyaksikan kejatuhan seorang pria yang pernah merasa tak terkalahkan. Keempat istri berdiri tegak, tak ada satupun yang mundur. Mbah Narti, yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan, tersenyum penuh harapan. Akhirnya, kebohongan itu hancur. Bisiknya pelan, merasa lega karena para perempuan yang ia sayangi akhirnya menemukan kekuatan untuk melawan. Wartawan mulai memotret wajah-wajah mereka, mengabadikan momen ini dalam sejarah. Keempat istri tersebut tak hanya menang atas tubuh dan hati mereka yang dulu dijadikan alat, tetapi juga atas sebuah sistem yang selama ini melanggengkan ketidakadilan. Desa Panawur tak lagi sama. Warga desa mulai berdatangan, memberi dukungan kepada para perempuan yang telah mengguncang fondasi kekuasaan yang tak adil. Beberapa orang yang sebelumnya memilih diam kini berbicara lantang, meminta agar keadilan ditegakkan bagi semua yang telah tertindas. Keempat istri, yang dulu merasa seperti barang dagangan yang diperjualbelikan dalam perjanjian kelam, kini berdiri sebagai pahlawan. Mereka telah menghancurkan kekuasaan yang menindas dan menunjukkan bahwa tak ada yang lebih kuat dari tekad yang teguh untuk merdeka. Darmaji, yang pernah berpikir dirinya tak terkalahkan, kini harus merasakan akibat dari tindakannya. Tidak ada uang, kekayaan, atau kekuasaan yang bisa menghindarkannya dari hukum yang akhirnya mengejarnya. Hari itu, di desa Panawur, keadilan akhirnya mendapatkan kemenangan. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan cerita Nashwa. Bantu channel kami dengan menulis di komentar serta like and share. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya.